Aloysius Renwarin, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, mengakui kliennya bermain kasino. Luke NMB bermain kasino di Singapura. Pak Lukas itu kasino, dia main saat liburan, kata Aloysius yang dihubungi, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Aloysius mengatakan Lukas bermain kasino hanya sebagai sarana hiburan semata. Itu kan pergi main kasino, main-main seperti kita main game gitu. Iya itu saja, sekadar main-main saja, ujarnya. Aloysius juga membantah adanya aliran uang hingga 560 miliar rupiah ke kasino. Aloysius mengatakan Lukas tidak membawa uang sebanyak itu saat dia bermain. Tapi bukan jumlah sefantastis sekian miliar. Tidak sefantastis itu kan pribadi. Tidak ada uang yang dibawa dari mana-mana, begitu. Dia tidak bawa uang sebesar itu, jelasnya. PPATK sebelumnya merilis analisis transaksi keuangan terkait Lukas NMB yang kini ditetapkan sebagai tersangka di KPK. PPATK mengungkap transaksi setoran tunai di kasino perjudian yang melibatkan Lukas NMB. Sejak 2017 hingga saat ini, PPATK telah menyerahkan 12 analisis ke KPK, kata Ketua PPATK Ivan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Senin, tanggal 19 September. Variasi dalam hal ini adalah adanya setoran tunai atau titipan dari pihak lain. Miliaran hingga ratusan miliar rupiah dipertaruhkan, menurut Ivan. Salah satu temuan analisis terkait dengan transaksi setoran tunai kasino yang bersangkutan senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah yang merupakan setoran tunai dalam jangka waktu tertentu, ujarnya. PPATK juga telah membekukan sejumlah rekening milik tersangka kasus korupsi Lukas NMB. Total jumlah rekening yang diblokir adalah 71 miliar rupiah. Saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini sebesar 71 miliar rupiah yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar rupiah, kata Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan, tuduhan korupsi Lukas NMB bukan hanya gratifikasi 1 miliar rupiah. Mahfud mengungkapkan laporan PPATK ke KPK terkait pengelolaan ratusan miliar rupiah, bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya gratifikasi 1 miliar rupiah. Nih catatannya, ada laporan PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK, ujar Mahfud.